Karena Alkitab jelas berkata pengajaran sesat, kesesatan harus terjadi. Harus terjadi. Benar. Gitu. Karena kalau nggak ada pengajaran sesat, Tuhan nggak datang cuy. Susahnya jadi Kristen. Emang jadi Kristen tuh susah ya. Susah. Ini tuh harus sebenarnya kayak gini. Susah jadi Kristen tuh harus diingat dalam diri kita. Susah jadi Kristen. Karena jadi nggak kenapa? gampang. Biar ketika ada pengajaran yang nggak jelas gitu, kita ngeri. Nggak mungkin, itu terlalu gampang jadi orang Kristen. Gitu, iya dong. Bener gak sih harus ingat. Susah, bener kan? Perpuluhan nggak perlu lagi gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu susah banget tuh. Bukan itu gampang banget. Orang Kristen nggak kayak gitu. Gitu, itu penting tuh. Makanya harus pikirin susah jadi Kristen. Nah, di susah jadi Kristen ini kita ngebahas tentang akhir zaman. Kita masih dalam konteks akhir zaman di bulan April ini. Kita harus ngerti tentang akhir zaman. Nah, salah satu yang ada tanda-tandanya kita kemarin ngomong tentang ada perang, ya kan? Nah, berarti yang karena ini kita lagi ngomongin akhir zaman ini salah satunya adalah munculnya pengajaran sesat. Oke. Mungkin banyak yang ngomong begini kan, pengajaran sesat mah dari dulu juga ada kan gitu. Kenapa kita mau bahas lagi nih? Pengajaran sesat karena gini, pengajaran sesat itu harus terjadi. Makanya kan di Alkitab berkata bahwa dalam Matius 18 ayat yang ke-7 nanti ditayangin Matius 18-nya, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu Matius berapa? Itu Matius 18. Nah, Matius 26 kalau nggak salah juga bilang salah satu tanda untuk akhir zaman ya udah itu apa namanya? Ajaran sesat kayak gitu. Makanya mungkin banyak yang bertanya gini, kok kenapa kita akhir zaman mah dari dulu juga ada ya dari ribuan tahun. Nah, kita kalau teman-teman sadar atau nggak sadar, semakin hari ini semakin intens peningkatannya soalnya. Makin sadis gitu loh akhir zaman. Dulu dianggap heresi atau sesat gitu. Kok sekarang pengajaran sesat tuh kayak terselubung di sesuatu pengajaran yang sehat. Padahal sesat. Nah itu. Nah ini kita mau ngomongin nih. Ada juga mungkin pengajaran sesat itu terselubung kayak di musik-musik. Nah, ya kan? Dia menyesatkan orang. Nah, ini kita mau ngomongin karena kenapa? Karena sebenarnya pengajaran sesat itu nggak bisa ditengking ya. Nggak bisa. Jadi stop berdoa tengking pengajaran sesat karena Alkitab jelas berkata pengajaran sesat, kesesatan harus terjadi. Benar. Gitu. Karena kalau nggak ada pengajaran sesat, Tuhan nggak datang cuy. Nah, gitu. Tapi lo setuju gak dengan fenomena-fenomena yang ada sebenarnya ini dunia ini lagi disesatkan. Gitu loh. Nah sebenarnya kalau ajaran sesat itu kan memang udah terlalu ekstrim, ya kan? Maksudnya orang Kristen itu bisa membedakan mana yang sesat, mana yang enggak. Gitu kan? Kalau sekarang kan karena teknologi, informasi lebih tinggi gitu. Misalnya dibilang Yesus bukan Tuhan, dia langsung googling. Kalau Yesus bukan Tuhan nanti ada penjelasannya gitu kan di blog-blog orang Kristen gitu. Tapi yang bagi gue mengerikan, itu lebih mengerikan adalah ajaran tidak sehat dibandingkan ajaran sesat. Ya benar. Tadi ajaran sesat yang terselubung di balik ajaran sehat. Ya. Padahal dia menyesatkan. Iya, padahal itu menyesatkan. Contoh namanya? Ya, contoh. Contoh kalau kita dari GBI itu kan dulu Hypergrace. Iya, benar, Hypergrace. Iya kan? Itu kan sebenarnya bukan GBI tapi yang kita kenal dari pengajaran. Maksudnya kita yang dari GBI. Forum GBI itu lagi udah bikin lagi ngajarin itu. Waktu itu kan menganggap bahwa Hypergrace itu sesat. Gitu kan. Walaupun mereka nggak sesat. Iya, gitu. Jadi si Hypergrace kenapa dibilang itu kan sebenarnya Hypergrace itu betul. Kita kan selamat karena anugerah. Benar. Iya kan? Itu benar gitu loh. Nah, cuman kan yang istilahnya gini loh. Yang dihilangkan dari Hypergrace itu adalah istilahnya rasa bersalahnya itu kan. Rasa penyesalannya itu. Benar. Jadi istilahnya ya udah kan lo istilahnya one safe always safe. Iya. Kenapa lo harus merasa bersalah? Istilahnya kayak gitu. Nah, bagi gua itulah yang lebih mengerikan dibandingkan ajaran sesat yang benar-benar sesat. Jadi orang nggak bisa ngebedain ini ya. Iya. Itu menurut gue posisi Yehova udah jelas ya kan. Udah jelas. Atau kayak Mormon gitu ya. Orang yang bilang saya Yesus, saya ini kan udah jelas. Iya, ini udah sesat. Kita langsung tahu gitu loh. Tapi kalau yang sehat tapi ternyata di dalamnya ada racun, iya kan? Nah, itu yang bahaya kan. Gue pernah baca buku Hypergrace tuh yang hijau tuh. Ya, jadi kalau bersalah, dosa, onani, pornografi, terus lu minta maaf tuh, itu malu bersalah. Paham. Lu minta maaf tuh malu bersalah gitu. Iya. Jadi kalau itu ya udah cukup ya sadar bahwa Tuhan pasti akan
memulihkan hidup lu. Oh berarti itu buku ada kelemahan juga tuh. Kenapa gue bilang ada kelemahan nih selain emang pengajaran sesat. Ketika dibilang ini, ketika lo melakukan kesalahan, lo ngaku dosa, lo bersalah. Itu salah juga dong. Betul. Iya dong, bener gak sih? Makanya kan? Solusi dari dia adalah ya udah lo sadar, lo kembali lagi sadar lagi bahwa Tuhan sudah menyelamatkan sekali untuk selama-lamanya. Iya. Jadi nggak perlu minta ampun. Nggak perlu minta ampun, kayak gitu. Tapi emang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang teologi, akan ada satu masa, satu titik yang dimana ya kita ini udah nggak bisa berbuat dosa lagi. Maksudnya udah tabiat dosa itu hilang. Oh iya kan. Makanya kan kalau di Alkitab itu kesempurnaan itu adalah terus berlanjut nih, growing kita dalam kehidupan kita. Emang satu sisi itu emang benar-benar kita ini udah intinya udah sinless lah intinya itu. Tapi ya mungkin bukan sekarang nih. Iya. Gitu. Mungkin itu terjadi ketika Yesus datang nih yang kedua kalinya gitu. Karena kita metamorfosis gitu. Iya. Nah, salahnya dari pengajaran itu adalah ya ketika lo zaman sekarang ini lo belum sempurna seperti Kristus, sama seperti itu, lo mau berzina, lo mau mencuri, lo mau membunuh, ya itu udah nggak dosa. Iya, benar. Kan gila. Nah gitu. itu karena lo udah ditebus. Udah ditebus. Gitu. Dampaknya lumayan sih, untuk itu dampaknya biasanya ajaran itu sama anak muda. Iya. Yang dia belum bisa ninggalin kenikmatan hidupnya. Bener. Dan dia mengconfirm nih, Yesus terima kok. Bener. Perbuatan gue ini. Bener. Kayak gitu. Jadinya ya kita lihat kan banyak banget anak pastor, bukan ini, misalnya banyak oknum-oknum pastor anak muda yang pendekanannya ya udah gitu. Ya pendekanannya lo hidup yang nggak sesuai dengan kekristenan, nggak masalah gitu kan gitu. Kayak gitu dampaknya. Iya. Tapi mau nggak mau ini terjadi. Ini harus terjadi. Iya. Karena ini, makanya kayak Bio tadi ngomong, pengajaran sesat akhirnya kita nemuin patch ini. Iya. Pengajaran sesat dulu gereja tahu ini sesat nih, Mormon sesat, Yehova sesat gitu. Ya Eden sesat. Nah sekarang naik lagi nih peningkatannya. Pengajaran sesat tetapi terselubung. Itu yang susah. Gitu. Akhirnya banyak orang tersesat. Iya. Berarti mau nggak mau berarti bisa dibilang hari-hari ini tuh udah hari-hari udah akhir zaman. Iya. Ini sama kayak lo makan makanan. Misalnya kalau makan sate yang hitam-hitam itu. Oh, yang gosongnya. Gosong. Nah, itu kan waktu lu makan sekali, lu nggak akan kena kanker. Iya. Tapi coba deh, dalam 10 tahun lu makan itu tiap hari. Nah, udah cancer. Selesai gitu kan istilahnya. Ya sama kayak gitu kan. Ya itu makanan, lu bisa makan, lu bisa sehat dari situ. Lu bisa kuat dari makanan itu. Tapi kalau lu lama-kelamaan makan itu, ya sama aja kayak ajaran nggak sehat juga gitu kan. Mungkin sekali 2 kali lu denger it's okay. Tapi kalau bertahun-tahun lu denger itu, ya lama-lama lu akan nyesat sendiri. Gitu. Iya. Benar. Nah makanya sebenarnya menurut gue juga ngeliatnya di sini sih, apa namanya, kan Alkitab juga bilang ya, di akhir zaman itu orang hanya mau mendengarkan apa yang mau didengar. Iya. Jadi pengajaran-pengajaran yang jaga kekudusan, yang itu tuh kayak mereka menyingkirkan. Membosankan. Nah, sebenarnya kayak penyesatan terselubung itu sebenarnya kayak mempermudah tentang kekristenan. Iya gitu juga sih. Kayak Kristen tuh kayak easy banget ya. Kayak gitu. izin banget. Sedangkan kekristenan itu nggak sekedar lu terima Yesus, enggak. Gitu, nggak sekedar kayak ada pikul salib. Ada pikul salib. Apalagi gitu. zaman waktu gereja mula ya, kita berbicara tentang kayak Agustinus, gereja perdana tahun 100 Masehi. Mekar perdana bukan? Mekar perdana. Tindak pidana. Nah, jadi gereja perdana tuh gila gitu kekristenannya. Jadi ada budaya bertapa gitu, jadi meninggalin kekayaan, ninggalin askese gitu. Nyiksa diri terus di goa-goa. Makanya kalau kita lihat Bukit Maria yang ke sana tuh, nah itu tuh di awal zaman itu tuh jadi menyendiri. Jadi dia benar-benar itu adalah bentuk kontemplasinya dia gitu. Bentuk dia beriman sama Tuhan tuh seperti itu. Walaupun enggak harus kayak gitu juga. Enggak harus kayak gitu. Jadi intinya, tapi yang kita mau ambil poinnya adalah ikut Tuhan tuh enggak se-easy itu. Susah, men. Sangat susah. Mempertahankan keselamatan susah banget, gak segampang itu. Bilang masuk surga kan, ya jalan ke surga itu sempit, nggak lebar. Berarti kan susah. Iya. Kayak contoh gini lah, banyak orang-orang yang pada gue nggak ngerti ya, kenapa kayak pada protes tentang perpuluhan, tentang persembahan. Sebenarnya itu nggak ada yang salah, men. Iya. Ya kan? Seakan-akan gini, gue ngerti dia, maksud dia mau menunjukkan bahwa Tuhan tuh nggak butuh duit.
emang Tuhan gak butuh duit kita. Tapi sekedar kalau kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, sebenarnya dengan apa yang pernah lo bilang ya tentang Kristo kan, yang bilang Kristo tuh pernah bilang sebenarnya itu lagi mengeluarkan berhala dari tubuh kita. Iya. Dari hati kita. Dari hati kita. Iya benar. Gitu. Makanya ada yang pernah bilang bahwa perpuluhan tuh nggak boleh lagi. Banyak yang setuju. Gue cuma mau bilang yang nggak setuju tuh yang berat aja ngasih perpuluhan. Iya. Gitu. Kenapa gue agak tegas karena gini. Yang view itu udah banyak dan banyak yang setuju. Benar. Gitu. Dan kita punya hak buat berapologet akan hal itu. Iya. Gitu. Jadi makanya gue bingung kenapa kok bahas perpuluhan diangkat pagi ya. Kayak udah cash cost banget ya gitu. Suruh gue kemarin berapa ya ada Facebook orang reform kan, Pak Muriwali. Iya, Muriwali. Iya, dia kan teolog reform tuh. Bahkan dia di Facebooknya dia aja kasih 20%. Nah. Jadi menurut dia kalau ditanya perpuluhan ajaran gereja yang harus dilakukan enggak dari Tuhan? Emang udah putus? Udah enggak gitu. Cuman ada nilai yang enggak hanya dilihat sebatas ajaran yang berlanjut, tapi ada nilai rohani yang enggak sebatas itu. Iya. Maksudnya minimal ya tadi yang bilang Mak Kristo bilang minimal berhalanya yang kita ini keluarin. Minimal ada patokan 10% gitu. Sebenarnya kalau mungkin orang-orang yang nolak perpuluhan itu terlalu melihat Maleaki. Iya. Di mana Maleaki itu konteksnya sedang bangun Bait Allah. Pertama. Terus mungkin Lewi di mana mereka nggak punya pusaka kan, harta pusaka. Nah tapi sebenarnya di PB itu lebih susah lagi karena kita harus kasih 100% hidup kita. Roma 12 ayat pertama apa ngomongnya? Serahkanlah hidupmu, tubuhmu, kan tubuh itu bicara seluruh. Berarti Tuhan pengen 100%. Makanya waktu janda miskin ngasih uang 2 peser ke Bait Allah. Yesus bilang apa? Yesus malah puji. Dia bilang dia ngasih dari kekurangan. Lah kalau lu ngasih dari kelebihan aja lu nggak bisa, bagaimana lu bisa ngasih dari kekurangan? Benar. Berarti kan Tuhan gini loh, Tuhan ngelihat bener-bener saat orang kasih persembahan itu bener-bener dihargain sama Tuhan. Benar. Gitu loh. Setuju. Dan itu ya kalau misalkan nggak dihargain sama Tuhan, ngapain Tuhan capek-capek diri liatin orang kasih persembahan? Iya. Kan simpelnya itu. Ya kan? Ngapain dicatat di Alkitab? Iya. Makanya. Terus mungkin gimana? Makanya dia bilang bahwa sebenarnya kalau Pak Yusak tuh pernah ngomong gini, dia dosen kita di seminar itu bahwa kalau lo nggak bisa ngasih 10, kan perjanjian baru memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan 100%. Kalau lo nggak bisa ngasih 10% dari hidup lo nggak akan pernah bisa ngasih 100% dalam hidup. Itu. Makanya perpuluhan tuh bagi pandangan kita itu bukan sebuah hukum yang harus dilakukan. Bukan. Tetapi itu sebuah patokan iman aja sih. Iya. 10% aja gue rela gitu. Iya. Makanya gue bisa ngomong 10% itu bukti lo cinta sama Tuhan. Iya. Karena gue ngelakuin itu di saat gue lagi bangkrut 2021. Iya. Di saat gaji gue dan utang gue itu jauh berbanding. Jadi gaji gue misalnya 1 juta, utang gue 3 juta. Benar. Jadi gaji gue itu lebih kecil 3 kali lipat dibanding utang gue. Tapi walaupun kayak gitu, gue tetap kasih perpuluhan. Gitu karena gue tahu perpuluhan ini haknya Tuhan. Benar. Gue tahu ya walaupun 100% hidup gue haknya Tuhan. Gitu. Tapi gue mau membuktikan bahwa uang itu bukan jadi tuannya gue. Tuan gue adalah Tuhan. Nah gitu. Nah banyak yang rese begini nih. Yang mungkin dia argumen Amerika ya kita kasih 10% buat gereja gitu. Tapi uang kita kan nggak tahu diapain. Terus dia ngeliatnya kayak siapa tuh Copland, Pastor Copland di Amerika yang punya 3 jet. Ya ngeliatnya dia doang sih gitu. Ya coba kalau lihat di sini di GBK Moja. Iya. Bokap aja gembala mobil 5 tahun belum diganti kan? Gitu. Ya TDRP aja tuh gratis. Gitu. Mesti kamu jangan lihat hal-hal yang kayak gitu. Iya, setuju banget. Terus jadi sebuah umum nggak boleh perpuluhan. Itu namanya picik hanya banget. karena oknum berarti bisa digeneralisir. Nah, dengan katanya kalau kita lihat dan fenomenanya kita udah ngebahas 2 tema tuh, keselamatan dan perpuluhan tuh. Sebenarnya kita bisa jadi konten bagus tuh. Nah, makanya kita balik lagi nih. Sebenarnya tentang penyesatan yang akan terjadi sebenarnya lebih tepatnya kita nggak perlu konsen tentang penyesatan ya, karena penyesatan benar terjadi. Kita nggak perlu tengking-tengking. Nah, nggak perlu tengking-tengking gitu. Roh penyesatan emang tetap terjadi, Bapak Ibu. Gitu. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah discipleship. Nah,
Lu pernah bilang kan Bill bahwa discipleship yang lagi bikin ini salah satunya untuk berapologet. Yes. Ya, benar gak? Betul. Nah, itu gimana? Apakah untuk menanggapi hal ini nih? Iya. Kan, gitu. Nah, itu gimana? Maksudnya berapologet itu gimana nih? Iya kan udah jelas di Petrus juga bilang kan, lu harus bertanggung jawab sama iman lu. Nah tanggung jawab situ tuh apologet gitu, apologe. Jadi intinya karena kita ini punya iman dan kita harus mempertanggungjawabkannya, otomatis kita harus belajar mau nggak mau. Kita harus belajar, kita harus dimuridkan. Kita harus melakukan pemuritan karena hanya dengan itulah kita baru benar-benar bisa berapologet. Karena kita lihat rasul-rasul deh. Sebelum Yesus pergi, mereka kan dimuridkan selama 3 tahun itu. Makanya mereka ya bisa ngomong. Ya kalau kita lihat nggak sejauh-jauh di Paulus. Bagaimana Paulus itu bisa mempertahankan iman Kristen di saat ada orang Kristen Yahudi yang mau mengembalikan hukum Taurat. Ingin istilahnya ya kasih karunia nanti deh hukum Taurat. Lah itu gimana kalau si Paulus itu nggak belajar? Bagaimana kalau Paulus itu belum pernah dimuridkan? Iya kan, gitu. Nah jadi bagi gue ya pemuritan itu udah penting banget untuk kita mempertanggungjawabkan iman kita. Berarti concernnya itu bukan ribet untuk ajaran sesat nggak ada, ya kan? Tapi concernnya adalah kita memperkuat yang ada di dalam gereja ini ya. Gitu. Kalau dia kuat juga nggak bakal tersesat sih, kan gitu. Makanya kesimpulannya emang susah nih jadi Kristen. Karena lu nggak cuma setiap minggu lu harus ke gereja, tapi benar-benar lu harus dimuridin. Karena pada akhirnya Yesus bilang apa? Jadikan seluruh bangsa muridku, bukan jadikan seluruh bangsa orang Kristen. Murid, bukan jadikan seluruh bangsa umat GBI, umat GPIB, umat HKBP enggak, tapi jadikan seluruh bangsa muridnya Kristus. Dengan kata lain, selain lo harus pergi ke gereja, lo harus rela diri lo dimuridkan. Amin. Oke. Sekian SJK pada hari ini. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya kita mengerti menjadi orang Kristen itu susah. Jadi susahnya jadi Kristen.